الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنعاجي رحمه الله تعالى. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta takhasus bahasa Arab di Masjid Umar Al-Khattab Selasau, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita berjumpa di pertemuan perdana pelajaran bahasa Arab ilmu Nahu dengan membahas kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan syarahnya. Karena ini perdana, kita tidak akan dulu membahas tentang isi dari kitab, tapi kita akan mengenal siapa pengarang kitab yang kita akan bahas ini. Tak kenal maka tak sayang. Kitab yang kita akan bahas namanya Matan Al-Ajurumiyah. Matan itu artinya redaksi, isi, konten dari sebuah kitab asli, itu namanya matan, jamaknya mutun. Al-Ajurumiyah, nama kitab Al-Ajurumiyah. Disebut Al-Ajurumiyah diambil dari nama pengarangnya, namanya Ibnu Ajurum. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad. Ayahnya juga Muhammad. Kakeknya Dawud. Kunyahnya Abu Abdillah. Jadi disebut Abu Abdillah bin Muhammad, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud. Beliau disebut atau diberi laqab dengan sebutan Ibnu Ajurum. Ajurum ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa daerah setempat, bahasa Barbar. Makna Ajurum adalah seorang yang fakir, seorang yang zuhud. Beliau berasal dari sebuah suku namanya As-Sonhaji. Lahir di sebuah kota namanya kota Faz, ada yang menyebut Fez, sebuah kota besar di negeri Maroko, Maghrib. Lahir sekitar tahun 1277 atau 73 Masehi dan meninggal 1323 pada usia 51 tahun. Masih muda ya. Nah, itu pengarangnya. Jadi beliau orang Maroko. Lalu ketika perjalanan menuju ke Mekah untuk haji plus belajar di Mekah, beliau menyusun beberapa
kaidah di dalam ilmu nahu, konon katanya lahirlah kitab Matan al-Ajurumiyah ini selama di perjalanan menuju Mekah. Dan kitabnya ini merupakan kitab yang mengundang decak kekaguman para ulama ahli nahu. Untuk materi dasar bahasa Arab ini cukup, walaupun tidak lengkap. Tidak ada bilangan adad ma'dud, tidak ada dalam pelajaran ini. Dan seterusnya, Syekh Islam dilarang. Tajwid itu bagian dari bahasa Arab yang dibahas dalam kitab Alfiyah susunan Ibnu Malik. Nah, di tahun itu penyusun kitab Alfiyah Ibnu Malik meninggal. Tahun meninggalnya tersebut lahirlah Ibnu Ajurum ini, seolah-olah menjadi pelanjut dari ahli nahu Ibnu Malik yang dikenal dengan sebutan kitab Alfiyah. Oleh karena kitab Ajurum ini adalah kitab ringkas ilmu nahu yang simpel, sederhana, tapi kata orang Sunda mundal. Mundal itu singkat tapi padat, isinya mendalam. Maka ini cocok untuk pemula tingkat dasar bahasa Arab. Kalau Alfiyah Ibnu Malik berisi bait-bait yang susah, dan itu mungkin tata bahasa Arab level advance. Kalau level basic atau elementary yaitu Matan al-Ajurumiyah. Tapi kalau orang awam, termasuk orang Arab, sehari-hari bahasa Arab, tapi orang Arab belum tentu faham nahu, tata bahasa. Sebagaimana kita bahasa Indonesia, lancar bahasa Indonesia, tapi tata bahasa Indonesia belum tentu faham kan? Sok pelajaran bahasa Indonesia antum di sekolah sabaraha nilainya? Apa 10 kan enggaknya? Ada yang merah juga tuh. Bahasa Sunda, kita sehari-hari ngomong bahasa Sunda, tapi tata bahasa Sunda disebut undak-unduk, undak-unduk bahasa itu kita nggak paham. Penempatan tuang, nada, dahar, mam, lolodok, nyatu, bisa nggak antum terapkan? Datang tamu, mangga nyatu heula. Anjing gerak tuang heula. Itu penempatan yang keliru, yang salah. Orang Sunda banyak yang nggak paham. Termasuk bahasa Arab. Tidak semua orang Arab itu benar nahunya. Nah, kalau orang Arab baca kitab Matan al-Ajurumiyah sendiri, belum tentu faham. Kitab Matan al-Ajurumiyah ini sudah ada terjemahannya. Bahkan ada syarahnya dalam bahasa Indonesia. Coba antum beli, baca, nggak akan paham. Walaupun ada contoh-contoh di sana, nggak akan paham. Liar tetap, beli 10 juga tetap saya ada isinya itu juga nggak akan bisa. Harus ada syarah atau penjelasan dari orang yang bisa menjelaskan baru paham. Nah, kitab Matan al-Ajurumiyah ini ringkas tapi padat, sehingga banyak ulama yang mencoba membuat syarah, penjelasan dalam bahasa Arab juga. Penjelasan kitab bahasa Arab dalam bahasa Arab, tambah liar.
Di antara kitab syarah Jurumiyah tersebut adalah satu syarah Al-Ajurumiyah karena Syekh Ahmad Zaini Dahlan ada. Ada lagi syarah Al-Jurumiyah susunan Syekh Al-Utsaimin. Nih yang ada di saya. Jurumiyahnya paling 20 halaman. Beberapa halaman, seberapa halaman eta? Berapa? 24. Syarahnya sampai 576 halaman penjelasannya. Ini syarah Syekh Al-Utsaimin. Ada syarah Muqaddimah ala Jurumiyah karangan Syekh Abdurrahman Al-Makudi. Ada At-Tuhfatus Saniyah. Itu Muqaddimah syarah Al-Jurumiyah susunan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Misri dan banyak lagi. Isinya sama penjelasan. Ya. Nah, isi kitab Al-Ajurumiyah ini sangat ringkas, cuma 20 halaman. Di kitab asli, kitab kuningnya itu cuma 18 halaman. Nah, tapi syarahnya mencapai 600 halaman. Karena detailnya penjelasan dan walaupun ringkas tapi padat, isinya mendalam. Nah, itu yang kita akan bahas insya Allah. Nanti setelah kita bahas, antum baru faham. Membaca terjemahan atau syarah buku lain insya Allah jadi faham. Kalau sudah diterangkan ataupun dijelaskan, ya. Karena kitab ini kitab dasar bahasa Arab, maka ini cocok diajarkan kepada orang yang masih buta bahasa Arab, buta ilmu nahwu. Tapi syaratnya harus sudah lancar baca Quran. Kalau belum lancar baca Quran ya nggak akan bisa. Lancar dulu baca Al-Quran baru belajar ilmu nahwu. Adapun target yang kita akan capai dengan belajar bahasa Arab dari kitab Matan Al-Ajurumiyah ini adalah pertama, bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Mungkin itu mah hanya 6 sampai 10 kali pertemuan sudah tercapai. Bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Kedua, bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Menyusun kalimat dalam bahasa Arab otomatis sudah bisa menerjemahkannya. Umpamanya murid-murid sedang belajar bahasa Arab di masjid, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu harus bisa. Itu targetnya 5-6 kali pertemuan juga sudah tercapai. Itu target kedua, bisa menerjemahkan. Target ketiga, bisa mengi'rab dalam bahasa Arab. Apa arti mengi'rab? Mengi'rab itu bahasa Indonesianya adalah menerangkan setiap jabatan setiap kata dalam kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia kita mengenal pola kalimat spok. Masih ingat kan? SP, OK. S-nya apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Umpamanya murid-murid sedang belajar bahasa Arab di masjid. Murid-murid subjek. Sedang belajar predikat. Bahasa Arab objek penderita. Di masjid keterangan. Dalam bahasa Arab disebut mengi'rab. Tapi i'rab dalam bahasa Arab detil. Kalau bahasa Indonesia, saya sedang membaca Quran di masjid. Itu simple. Saya subjek membaca
predikat, Al-Quran, objek, di masjid, keterangan. Simpel kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab panjang. Saya sedang baca Quran di masjid. Ana aqra'ul Qur'ana fil masjid. Ana. Coba antum dengar. I'rab. Ana aqra'ul Qur'ana fil masjid. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada'un. Anaknya aja begitu. Aqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Belum selesai. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Belum selesai. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Nah, baru selesai. Baru ana aqra'u saja. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'il li'annahu ismul mufrad. Nah, itu i'rab dalam bahasa Arab. Jadi i'rab itu bahasa Indonesianya adalah menerangkan jabatan setiap kata dalam kalimat. Tapi lebih detail. Nah, itu termasuk target yang ke berapa? 3 ya? Target ketiga. 10 kali pertemuan itu sudah bisa tercapai insya Allah. Target keempat terakhir nih, bisa baca kitab Undul. 4 target setelah kita belajar matan Al-Ajurumi sampai bisa baca kitab dan faham apa yang kita baca. Nah, target bisa bicara enggak? Karena bisa bicara itu muhaddatsa atau speaking, metodenya beda lagi. Silabusnya, materinya beda lagi. Harus banyak latihan. Termasuk istima. Istima itu listening. Enggak. Setelah belajar bahasa Arab Jurumiyah lengkap, ada orang Arab ngomong bahasa Arab, belum tentu paham. Karena untuk bisa listening, paham apa yang disebut dalam bahasa Arab fahmul masmu', memahami apa yang didengar, itu latihannya khusus, materinya khusus, metodologinya juga khusus, harus banyak latihan mendengar. Jadi maharatul lughat ada 4. Maharatul lughat itu apa? Kemahiran berbahasa. Seseorang baru disebut mahir bahasa tersebut kalau dia menguasai 4 hal dari bahasa itu. Pertama, speaking, muhaddatsah, kalam, berbicara. Kedua, listening, istima, mendengar. Jadi orang ngomong tuh paham, ketangkap. Ketiganya, reading, apa? Membaca. Maksudnya fahmul makru, memahami apa yang dibaca. Dan keempatnya adalah writing, menulis. Maksud menulis mengarang. Jadi kalau seseorang mampu menguasai 4 ini dalam satu bahasa, berarti orang itu menguasai bahasa tersebut dengan baik. Seseorang dianggap bisa bahasa Arab kalau dia bisa menulis ngarang dalam bahasa Arab, bisa bicara, paham ketika mendengar, dan bisa memahami apa yang dibaca. Ya, banyak orang, para santri, bahkan para asatidzah memahami isi kitab,
dia baca, faham, dia bisa terangkan. Tapi kalau ngomong nggak bisa bahasa Arab. Ada yang begitu? Ada. Orang Arab dengar ngomong, kita dengar nggak bisa nangkap. Suruh ngarang, coba ngarang, nulis buku kitab dalam bahasa Arab, nggak bisa. Tapi membahas kitab jago, menerjemahkan bisa. Orang itu nggak bisa dikatakan dia bisa bahasa Arab. Dia hanya menguasai ilmu nahu, kemudian reading, ya, memahami apa yang dibaca, ya. Tapi listening, speaking, dan writing tidak dia kuasai. Kita bisa bahasa Indonesia? Bisa, tapi sebatas ngomong, baca, mendengar. Ngarang bisa? Ya, yang simple mungkin bisa, ya. Tapi kalau ngarang bikin tulisan ilmiah 10 halaman belum tentu bisa. Tapi baca tulisan orang faham, ngomong pintar, mendengar apalagi lebih pintar. Nah, dalam mempelajari kitab Al-Ajurumiyah target kita cuma 2. Reading, apa reading teh? Fahmul makruh dan writing, menulis, ngarang. Adapun mendengar dan bicara tidak. Itu ada pelajaran lain nanti, mungkin pelajaran muhaddatsah ada, ya, membahas buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, itu berbicara itu membahas tentang speaking dan listening. Kalau kita di sini belajar reading dan writing tadi, ya. Nah, itulah perkenalan kita dengan pengarang dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Jadi ini disebut kitab Matan Al-Ajurumiyah karena ini matan, teks, kaidah. Al-Ajurumiyah diambil dari laqab pengarangnya Ibnu Ajurum. Nama aslinya Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah, ayahnya juga Muhammad, nisbatnya Son Haji karena sukunya Son Haji. Nama kota tempat beliau lahir Faz atau Fez, negaranya apa tadi? Maroko, ya, Al-Maghribi di sana. Ketika memberikan muqaddimah dalam kitab ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fa inna ilman nahwi ilmun syarifun, ilmu wasilatin yatawassalu biha ila syai'ain muhimmatain. Ketahuilah bahwa ilmu nahu ilmu yang sangat mulia, ilmu yang menjadi alat untuk bisa menyampaikan kepada 2 hal penting, syai'ain muhimmain. Pertama, asyai'ul awal, hal penting pertama adalah fahmu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, fa inna fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Pertama, sebagai alat untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Karena memahami kitab Allah dan sunnah Rasul didasarkan pada pemahaman ilmu nahu. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab tafsir, kitab hadis juga dengan bahasa Arab. Tanpa menguasai bahasa Arab nggak bisa. Dan tanpa menguasai ilmu nahu nggak akan paham. Ilmu nahu salah satu di antara perangkat ilmu untuk memahami kitab dan sunnah. Walaupun tidak cukup, tapi itu ilmu dasar. Untuk memahami Quran Sunnah perlu sharaf nanti.
Untuk memahami Quran Sunnah perlu ilmu balaghah. Balaghah itu ilmu sastra. Mungkin kalau dengan nahwu sharaf kita paham isi Al-Quran, tapi belum meresapi keindahan bahasanya. Quran nilai sastranya tinggi, isinya mendalam. Keindahan bahasa itu memiliki sentuhan yang kuat kepada jiwa loh. Umpamanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, pengungkapan dengan bahasa sastra pengaruhnya beda dengan bahasa biasa. Umpamanya, aduh sial, atau apa sialnya, aduh sial saya ketemu, umpamanya HP saya hilang, barang saya hilang, itu kan itu bahasa biasa. Tapi kalau diungkapkan dengan bahasa yang lebih indah, umpamanya untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itu bahasa lain dari sial ya. Mana yang lebih indah? Yang tadi, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, barang saya hilang. Itu beda sentuhannya. Apalagi kalau dalam bahasa daerah, bahasa Sunda, luar biasa. Walaupun jauh, saya datang. Itu bahasa yang ringkas, paham maknanya. Tapi kalau dalam bahasa Sunda, walaupun sanajan jauh, kuring datang. Tapi dengan bahasa yang indah, jauh-jauh di jugjug, anggang-anggang di teang. Lain lumantung tambuh laku, lain luntak tanpa sejak. Tapi lumantung sabab ayanu dituju, luntak sabab ayanu disejak. Indah kan? Dengarnya senang gitu, ke hatinya sentuhannya luar biasa. Walaupun sama maknanya, walaupun jauh saya datang. Nah, seperti itu. Nah, kalau bahasa tadi diterjemahkan bahasa Sunda, jauh-jauh di jugjug anggang-anggan itu, diterjemahkan ke bahasanya, walaupun jauh saya datang. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang, daya sentuhnya hilang. Ini masalah yang terjadi pada setiap penerjemahan. Terjemahan Quran dari bahasa Arab asli ke bahasa Indonesia banyak makna yang hilang. Terjemahan hadis ke bahasa yang lain banyak yang hilang. Termasuk kitab. Menerjemahkan sebuah kitab ke dalam bahasa yang lain banyak nilai yang hilang. Kadang-kadang penerjemah itu bingung. Ini kalau mau diterjemahkan ada bahasanya bagus, indah, bahasa Arab. Kalau diterjemahkan mengejar makna, hilang keindahan bahasa. Kalau mau merekayasa bahasa sehingga kata-kata dan kalimatnya tetap indah, maknanya berubah. Dan penerjemah lebih mengejar makna. Contoh, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Itu bahasa Arab. Bahasa ini bukan ayat, bukan hadis. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Gitu ya, indah. Coba terjemahkan. Kalau terjemahkan maknanya dapat, bahasa keindahan bahasa hilang. Siapa yang ingin meraih hasil sebelum waktunya, dia akan mengalami kegagalan. Itu terjemahannya. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya, mantunnya itu loh hilang. 2012 itu sudah kita apa? Nah, jadi nggak cukup belajar nahwu untuk memahami Quran Sunnah. Belajar juga balaghah nanti. Yang apabila kita sudah selesai ini, bisa lanjut ke balaghah, hayu. Cuma saya harus belajar lagi balaghahnya. Jadi yang pertama, bahasa Arab sebagai alat untuk memahami kitab dan sunnah. Kedua, wasyai'u tsani, iqamatul lisan ala lisan al-Arab.
alladhi nazala bihi kalamullah azza wa jalla. Lidzalik kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Kedua, ilmu nahwu adalah dipelajari untuk membiasakan lisan dengan lisan bahasa Arab asli. Jangan sampai orang Sunda bisa bicara bahasa Arab, lahjah logat Sundanya masih terasa. Ila aina turid anta? Wa ana uridu an adhaba ila suq. Itu bahasa Arab tapi logatnya logat Sunda. Min aina ana anta ji'ta wa ana ji'tu minal madrasah. Lucunya kadang-kadang nggak bisa ditangkap itu walaupun bahasa Arab. Awal saya ngomong dengan orang Arab disengserikan. Dia bilang takallam al-lughah al-arabiyyah ala lisan as-sundawiyyin. Kamu bicara bahasa Arab tapi logatnya Sunda. Seperti itu. Jadi terbiasa. Nah, kalamullah turun dengan lahjah ini. Lahjah Quraisy. Oleh karena itulah maka belajar nahwu adalah sesuatu yang sangat penting. Cara pengucapan bahasa Inggrisnya pronunciation itu juga kan nggak bisa sembarangannya. Harus benar gitu. Nah, ilmu nahwu begitu. Nah, ada satu warning, satu peringatan dari ahlinya, termasuk Syekh Al-Utsaimin menyatakan walakinan nahwa fi awali su'ab wa fi akhiri sahal. Mempelajari ilmu nahwu itu awalnya sulit, tapi pertengahan sampai akhir sangat mudah. Lalu beliau menyatakan waqad muthila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadidin, yakni annahu sa'ab ad-dukhul lakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'. Mempelajari bahasa Arab itu awalnya susah tapi tengah dan akhirnya mudah. Taubahnya seperti memasuki rumah yang pintunya terbuat dari besi. Membukanya sulit. Tapi begitu sudah didobrak, setelah masuk di dalamnya, segala sesuatu menjadi sangat-sangat mudah. Antum nanti bisa merasakan belajar awal-awal pelajaran, mungkin pertemuan 1 sampai 3 bosan. Nanti telah masuk pertemuan keempat kelima, baru resep, seneng. Jadi awal membuka pintu susah, didobrak kuat, butuh ekstra konsentrasi, power gitu ya, kesungguh-sungguhan, harus peras keringat dulu. Begitu sudah terbuka, bleng, wah segala yang ada di dalam rumah bisa ternikmati, menjadi mudah. Makanya yang harus antum fahami dan harus lebih bersungguh-sungguh di awal. Pertemuan awal itu harus sungguh-sungguh. Banyak orang belajar bahasa Arab awal-awal sekali pertemuan semangat 2 kali, agak semangat 3, agak menurun 4, malas haroream, berhenti. Nanti beberapa bulan kemudian dibuka lagi, ikut lagi dari awal lagi. 10-20 kali terus saja bolak-balik. Ya paham. Dia menyimpulkan bahasa Arab saya sudah tahunan belajar tapi nggak bisa-bisa. Karena apa? Karena tidak sabar di awal materi. Jadi ketika ngedobrak pintu, wah kuat, sakit-sakit, tenaga sudah habis.
Udah, akhirnya nggak masuk-masuk, ibarat begitu. Nanti kalau antum sudah masuk pertemuan kelima dan seterusnya dan masih tahan, masih kuat, insya Allah mudah kesananya. Nah biasanya kalau sudah 10 kali pertemuan, ada orang yang kayaknya saya bisa melanjutkan sendiri. Udah aja, ada yang begitu. Betul, setelah 5 kali 6 kali pertemuan bisa melanjutkan sendiri baca ini, apalagi ada terjemahannya, iya bisa. Tapi kalau tanpa bimbingan maka akan lebih lama dan mungkin akan salah paham. Guru memiliki metodologi dan pengalaman bagaimana cara menjelaskan satu materi. Dia paham untuk dirinya, tapi kadang-kadang untuk menjelaskan susah. Sekali menjelaskan nggak paham, 2 kali masih nggak ngerti, 3 kali liar. Akhirnya dia terus setelah puluhan kali, oh ini cara yang pas untuk menerangkan materi ini. Saya mengalami itu ketika belajar liar, sekali 2 kali 3 kali nggak paham. Setelah gonta-ganti guru, ini yang pas penjelasan, ini masuk. Gitu tuh, diadopsi untuk menjelaskan ke orang lain. Gitu. Nah, termasuk saya udah ngajarkan ini puluhan kali, dan kemarin terakhir ada yang dari Sumatera, dari Medan gitu, mungkin sekarang juga mendengarkan lagi. Dia bilang, saya sudah belajar berkali-kali tentang i'rab, baru paham sekarang katanya. Dulu mah melalui ustad dulu liar, ustad juga liar menjelaskannya, apalagi yang belajarnya. Tapi dengan mengikuti pelajaran di sini jadi mudah, jadi paham ya. Nah, itu 2 hal yang menjadi target belajar ilmu nahwu. Pertama, faham Quran Sunnah. Yang kedua, membiasakan lisan, membacakan ayat atau hadis melalui lahjah, dialek, logat orang Arab, dan sampai bicara bahasa Arab, logatnya Sunda, baca Al-Quran, lagamnya Jawa. Nanti aneh, harus pakai lahjah Arab. Karena itulah maka belajar nahwu. Inilah muqaddimah penjelasan kitab Al-Ajurumiyah yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekarang cuma muqaddimah, berkenalan dengan pengarang dan sedikit pengantar dari Syekh Utsaimin tentang fungsi belajar ilmu nahwu ya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, usulan, komplain, kritik, saran, boleh, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena dialah yang telah mendaftarkan kami, tetapi status dia sebagai PNS di kantor koperasi tersebut. Bisa kalau sudah dapat bukunya masing-masing ya, hafalkan itu matannya. Menghafal matan membantu sekali ya untuk memahami pelajaran isinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti antum wayahna, kata orang Sunda mah, setiap pertemuan ada PR. Kerjakan PR tersebut, nanti dibahas satu-satu, ditulis di depan. Antum tulis sendiri, baca sendiri, i'rab sendiri, salah sendiri kalau ada kesalahan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Ya. Kepada saya dalam keadaan orang tersebut sepuh dan pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, terkait metode atau ketika belajarnya, membandingkan kemarin ketika dengan Ustaz Joseph dan sekarang dengan Ustaz dengan menggunakan headphone, itu lebih nyaman untuk yang sekarang. Jadi kalau diperbolehkan mungkin ke depan, dan kelas kita di hari Senin, Rabu,
Kamis ya Ustaz. Nah, ketika hari Senin sama hari Rabu pun di atas karena mungkin masjid luas ya Pak Ustaz ya. Jadi menggema seperti itu. Jadi kurang begitu untuk Kurang jelas. terdengar jelas karena menggema. Jadi apaan kalau diperbolehkan sama menggunakan audio agar lebih nyaman seperti sekarang. Kalau ada alatnya boleh. Ada. tanah yang tidak bertuan apabila Ada earphone-nya. menanam Earphone gitu. Maksudnya seperti Ustadz sekarang itu pakai speaker kayak gini. Oh iya. Iya, kayak gini. Iya, insya Allah akan kayak begini terus. Nah, syukur barakallahu fiik. Nafik kabar. kemudian kami dapatkan dari Ada lagi usulan, itu usulannya. dengan syarat nanti akan ada rincian persyaratannya dengan Kalau tidak ada, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Jadwal saya kapan? tanda Hari Kamis lagi. Iya, berarti sepekan sekali. Lama itu. Nanti kalau antum ingin sepekan 2 kali dan ada waktu luangnya lagi, boleh saja usulkan ya. Tapi kalau cukup sepekan sekali ya, kumaha deui ya tuh. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنعاجي رحمه الله تعالى. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. بالوضع وأقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى